Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu pertama setelah Trinitatis ini mengajak kita agar menghayati dan melakukan pelayanan yang penuh kasih. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 11 ayat 1. Ahama Idehonoku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang benar, yang tumbuh dan yang kuat. Berikanlah kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 640 ayat 1, Haholongon Sian Gicang. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum keempat dan maksudnya. Hukum keempat
Ingat dan kuduskanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 417 ayat 2, Rade situtu haluaon. Sesa o Tuhan, sude pamalas sioki, dadati sesa kotoonmu, nang sesa dosam sa sude, marda dagingmu nang toni, paniup totong Tuhani. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Tuhan menghendaki agar kami menghayati dan melakukan pelayanan yang penuh kasih kepada semua orang, meskipun ada tantangan dan pergumulan. Namun terkadang kami melayani orang lain supaya kami dihargai, atau mengharapkan insentif atas apa yang kami lakukan. Tuhan, ampunilah kami, dan ingatkanlah kami melakukan pelayanan yang penuh kasih. Ampunilah kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah,
sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 2, Marolopolop Todiki. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ayub 38 ayat 1-11. Demikian dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub,
Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Hende nomor 783, Tuhan Sitopa Saluhut. Tuhan Sitopa Saluhut, Hodo namamu muliai, dan natarasan saluhut nileoni. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 693 ayat 1, Yesus do Tuhan. Kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B, dan kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus do Tuhanku si hoko bawon ibadah doaku sakit tangan anakku madogu awon patogu awilakaki Tuhanku doktor sumari oraon martua sonang toniko olon mirohan nabai sarawon mardame doktor rohaku Mardame totong rohaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu kita saat ini dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus di 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan yang beribadah saat ini, umumnya sebutan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan sebutan sejenis lainnya sering disimpulkan sebagai panggilan bagi para pendeta, para pastor, dan pelayan tahbisan gerejani lainnya. Saya tidak terlalu setuju itu. Jika hamba Tuhan itu hanya bagi pendeta, terus jemaat disebut hamba apa? Para pedagang disebut hamba apa? Supir angkot disebut hamba apa? Guru disebut hamba apa? Dan ragam-ragam profesi lainnya disebut sebagai hamba apa?
Saudaraku, ini hal yang sering membuat orang yang merasa diri awam, walaupun bagi saya tidak ada istilah awam, merasa ogah untuk disebut pelayan Tuhan. Bahkan merasa ogah juga melayani Tuhan. Bisa saja ini membuat orang menganggap pelayanan bukan urusannya. Kalaupun masih mau berbicara tentang pelayanan, ini tentang pilihan atau seleranya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang mau melayani Tuhan, tapi masih pilih-pilih jenis pelayanan. Ada pula yang mau melayani Tuhan sebatas mood. Maksudnya, kalau kondisi hati lagi happy, lagi senang, mereka tampak giat melayani. Tetapi kalau sedang terbentur kendala atau masalah, mereka tampak malas-malasan melayani dan bahkan bisa saja berhenti melayani. Sebab sekali lagi, seringkali orang masih menganggap bahwa label hamba Tuhan itu hanya melekat bagi para pendeta atau pelayan tahbisan lainnya. Dan itu seolah-olah menjadi jaminan kursi VIP di surga sana. Dan seringkali ada juga yang merasa bahwa supir metro mini, supir angkot dan apapun itu yang sepertinya ugal-ugalan. Dan kalau naik busnya sepertinya harus disuntik anti tetanus dulu, sudah pasti neraka panas bagi dia. Tunggu dulu, belum tentu. Belum tentu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa saya katakan belum tentu? Mungkin saudara masih ada yang mengingat ketika di hari penghakiman, ini ilustrasi, seorang pendeta protes kepada Tuhan karena dia masuk neraka dan supir metro mini yang ugal-ugalan masuk surga. Dia berkata begini, Tuhan, aku selalu melayanimu dan selalu setia menjadi hambamu selama aku hidup. Sedangkan si supir metro mini ini selalu ugal-ugalan. Kenapa dia yang masuk surga, aku yang ke neraka? Tuhan menjawab, jangan terlalu banyak bicara. Aku yang menilai, bukan kamu. Satu yang harus kamu tahu, ketika kamu, pendeta, berdoa, semua orang mengantuk. Tetapi ketika si supir metro mini mengantuk, semua orang berdoa. Jadi pendeta masuk neraka, supir metro mini masuk surga. Katanya begitu. Ini hanya ilustrasi. Sehingga jangan pernah berkata bahwa nilai pelayanan seorang pendeta atau supir itu berbeda. Seolah-olah nilai pelayanan seorang pendeta lebih tinggi dari supir. Atau sebaliknya, nilai pelayanan seorang supir lebih rendah dari pendeta. Tidak, itu sama di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ukuran seorang disebut sebagai hamba Tuhan adalah ketika dia memahami hubungan dirinya dengan Tuhan adalah hubungan perjanjian kudus atau covenantal relationship, sekaligus hubungan vikariat atau hubungan mandatariat sebagai penyambung suara Tuhan, sebagai pelaksana tugas dan pekerjaan Allah. Dan itu tidak dibatasi oleh profesi manapun. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, semuanya dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Konsekuensinya ada. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus. Bahkan Yesus pernah menegaskan bahwa barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku atau tidak layak bagiku. Maka saudaraku, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus mengesampingkan atau melupakan keinginan serta kesenangan diri sendiri dan selalu mengikuti Yesus setiap hari. Maka dalam ruang inilah Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang kita baca tadi memberi pemahaman bahwa pelayan Tuhan yang benar adalah mereka yang bersedia mengemban misi pelayanan Allah, yakni misi yang telah diemban dalam karya Yesus Kristus. Karya Yesus yang penuh kebaikan ternyata seolah tidak mendapat penerimaan yang baik dari dunia ini. Hal ini yang kemudian diulang Paulus dalam khotbah hari ini, bahwa integritas pelayanan ternyata tidak menjamin bahwa kebaikan yang akan diterima. Yang diterima justru deraan, umpatan, fitnah, serta segala hal buruk lainnya, bahkan bisa berujung kepada kematian seperti yang Tuhan Yesus alami. Ini seperti pepatah orang Batak yang mengatakan, huripu parhunikan, HP pargadongan, huripu parsaulian, HP hamagoan. Menyangka bahwa dengan mengikuti Yesus dan melayaninya akan menghasilkan hidup yang serba enak dan nikmat, ternyata bisa juga berujung hujatan dan bahkan penderitaan. Namun sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, integritas sejati bukan tentang menerima selayaknya kita memberi.
Integritas hidup sejati adalah pelayanan kasih yang tanpa syarat, pelayanan kasih yang unconditional. Aku akan tetap mengasihimu meskipun engkau sangat membenciku. Aku akan tetap setia melayani Tuhan meskipun tidak ada penghargaan yang kudapatkan. Saudaraku, menjadi pelayan Tuhan dan melayani Tuhan semestinya harus kita pahami dalam sebuah hakikat dipanggil menjadi pelayan berkat. Melalui kitalah orang terberkati. Melalui kitalah orang tercerahkan, dikuatkan, ditopang, dan lain sebagainya. Sebab karunia seperti inilah yang kita miliki sebagai buah-buah curahan Roh Kudus sebagaimana tertulis di Galatia 5. Makanya Paulus katakan, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sehingga saya hendak mengatakan bahwa integritas sejati adalah kemampuan untuk melakukan yang terbaik meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Tetap melakukan yang terbaik meskipun tidak ada orang yang menghargainya. Melakukan yang terbaik meskipun tidak berbalas. Itu bukan hal yang sia-sia bagi saudara. Sebab pada saat itu kita sedang masuk dalam perkenanan Tuhan kita. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa pada waktu perkenanan itu sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Mari kita sadari, undangan untuk melayani ini sungguh sangat luar biasa. Kita yang tidak ada apa-apanya ini diangkat Allah dalam sebuah kedudukan yang sangat penting dan terhormat. Maka jika memang demikian perlakuan Allah kepada kita, bukankah seharusnya kita bekerja melayani dengan memberikan yang terbaik? Artinya kita ini bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Maka jangan batasi karyamu, jangan batasi kreativitasmu, dan jangan batasi pelayananmu, sekaligus jangan hilang daya kritismu. Sebab kita disejajarkan Allah dengan dirinya meskipun kita sebenarnya tidak layak. Ruang kemitraan kita dengan Allah sejatinya telah dimulai ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Imago Dei, gambar dan rupa Allah. Artinya kita ini mengusung gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Maka ketika kita bekerja, itu adalah pelayanan. Dan pekerjaan dan pelayanan kita menampilkan wajah-wajah Allah atau facies Dei yang bekerja untuk mewujudkan misi Allah atau missio Dei di dalam kehidupan kita. Maka mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Atau apapun yang kita lakukan, lakukanlah demi kemuliaan Tuhan. Dan saya pastikan itu akan menjadi pelayanan yang penuh kasih sebagaimana topik minggu kita hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami, mengingatkan, mengajar kami untuk menjadi pelayan-pelayan kasih dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kekurangan kami, bahkan dalam segala hal-hal buruk yang kami terima karena pelayanan itu. Tapi kami tetap hidup di dalam kasih, karena demikian Tuhan mengaruniakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan sehingga pelayanan kami dalam segala lini hidup kami, bukan hanya di gereja, tetapi dalam interaksi hidup kami, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam segala hal Tuhan, bahkan dalam kehidupan sosial kami, semuanya adalah pelayanan kasih. Sebagaimana Yesus melayani dengan penuh kasih, demikian pula kami melayani dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, berkati keseluruhan kehidupan kami untuk tetap setia dalam pelayanan itu, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kekurangan juga Tuhan kelebihan kami. Dan kami percaya juga Tuhan, bahkan dalam rasa sakit sekalipun Tuhan, kami bisa melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan kehidupan kami, pemulihan kehidupan orang yang sakit. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan dunia ini dalam kondisinya saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tetap berjuang untuk memenangkan hidup kami, berjuang untuk melayani dengan penuh kasih, karena demikianlah Tuhan mengutus kami. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 694 ayat 1, Yesus ho napunaau, sembari menyerahkan persembahan yang kedua.
Kita bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya yang meyakinkan kita untuk melakukan kebaikan dengan penuh kasih. Walau terkadang kita mengalami perasaan dan kepedihan manusiawi yang wajar ketika menerima berbagai masalah berat dalam melakukan yang dikehendaki Tuhan. Namun oleh kemurahan-Nya kita tahan, bahkan makin matang dalam berbagai kebajikan Kristen dan sanggup menjadi berkat untuk menguatkan dan memperkaya banyak orang. Ya Tuhan, kiranya kasih-Mu melayakkan kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada semua orang. Marilah kita memohon agar Tuhan menolong kita, agar lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.